Konten Inang itu yang kemudian membuat semakin keruh sebenarnya Inang. Bener Inang, kita terganggu dengan komentar-komentar netizen seperti itu, terganggu. Gak usah jauh-jauh, seandainya hubungan kita dekat aja nih ya, seandainya nih, berandai-andai kita dekat hubungannya. Terus gue sampaikan ke keluarga Yosua atau ke Inang lah. Kok jadi kayak gini sih, Pak Samuel, Bunda Rosti, tantenya lain kok jadi gini sih, gini gini gini. Pasti Inang langsung mengomentari kan gitu. Awalnya ketika gue ngebaca banyak postingan atau komentar-komentar dari netizen yang mengatakan bahwa sepertinya keluarga almarhum Joshua ini setengah hati dan segala macam. Ya, gue berpikir itu seperti kayak buih-buih di atas di tengah apa di permukaan samudra, hal yang sepele banget lah. Kayak ruam-ruam kecil ada di permukaan kulit kita, gatel kena garuk sedikit juga hilang gitu. Awalnya seperti itu aja, gue sih nggak menurut pribadi gue nggak perlu gue tanggapi gitu. Karena realita kehidupan media sosial ya memang begitu. Apalagi ya maaf-maaf aja ya, bukan berarti gue mengatakan atau mengeneralisir bahwa orang Indonesia kayak gitu, nggak juga. Yang aktif di media sosial ini nggak usah kita bahas terlalu jauh lah atau terlalu dalam, kita paham lah gitu kan. Persentasenya gitu, apa namanya, tingkat kualitas intelijensi setiap orang kan berbeda-beda kan. Nah kalau kita bagi rating, yang paling tinggi ratingnya ya intelektual yang seperti apa kan gitu ya. Tapi itu juga hal yang wajar gitu loh, karena semua orang punya hak untuk bicara, semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya dan segala macam. Wah, hanya saja memang yang harus kita sama-sama sadari, sama-sama kita cerdaskan diri masing-masing adalah pendapat yang bagaimana yang harusnya jatuh ke ruang publik kan kayak gitu. Ungkapan-ungkapan seperti apa yang mestinya wajar di ruang publik atau hanya cukup disimpan sendiri kan gitu. Ambil contoh begini, gue juga pribadi punya penilaian yang berbeda gitu kan. Mungkin lebih lebih apa namanya lebih lebih mengerikan istilah orang gitu. Tapi kan gue juga nggak mau menyampaikan pendapat yang itu ke ruang publik gitu, nggak akan gue sampaikan juga di kesempatan insight ini gitu. Kenapa? Karena penilaian yang overdosis, menurut gue istilah overdosis itu adalah penilaian yang sifatnya subjektif, yang harus juga gue pertimbangkan, harus gue analisa lagi baik buruknya, bukan persoalan data saja, tapi kan ini persoalan sosial gitu. Hukum sosial jauh lebih keji daripada sorry, hukum sosial jauh lebih kejam daripada hukum pidana gitu. Kalau hukum pidana orang dihukum mati selesai masalahnya, tapi kalau hukum sosial dimatikan dalam hidupnya gitu loh. Hidupnya tetap berjalan, tapi segala sesuatu hanya menjadi hak dia jadi mati. Karena apa? Kebencian-kebencian sosial tadi yang membatasi kehidupan dia. Nah, kira-kira gitu. Jadi awalnya tuh gue anggap biasalah persoalan ini setelah sidang apa namanya kasus meninggalnya almarhum Joshua ini selesai, ya kan udah selesai, tinggal langkah berikutnya apa nih, pembelaan yang seperti apa yang mau kita capai gitu. Apalagi pakai istilah yang sekarang sudah populer digaungkan para pencari keadilan. Ya udah sama-sama saja seluruh rakyat Indonesia berjuang pada satu titik, ya ini apa yaitu memperjuangkan keadilan yang baik dan yang seharusnya, belajar dari peristiwa terbunuhnya Brigadir Yosua. Sayangnya belakangan-belakangan sorry gue tutup dulu gue jedah dulu karena ini mau panjang gue ngobrolnya. Gue titip salam dulu buat Horas Inang Irma, salam sehat selalu, semoga Inang diberikan kesehatan, diangkat kemuliaannya. Gua orang yang mengagumi Inang Irma, yang selalu ngikuti apa namanya jejak-jejak Inang di media sosial lah. Walaupun tidak selalu ya, artinya nggak semuanya juga gue ikut nonton, tapi setiap kali gue buka YouTube pasti ada beberapa nama yang mana salah satunya nama Inang tuh yang gue cari itu. Inang, kita sejalan Inang, hanya saja mungkin
ruang dan geraknya yang berbeda. Inang lebih punya ruang yang luas, gerak yang bebas. Kalau kayak gua kan ruang yang sempit, gerak gua ya siapa sih yang mau nonton gua dan dengerin suara gua. Tapi prinsipnya gua belajar banyak dari semua orang, termasuk dari Inang. Oke, gua lanjutin. Belajar dari peristiwa bahwa masih ada kekecewaan keluarga almarhum Yosua. Sebelumnya gue anggap itu hal yang biasa, sangat biasa banget, gak perlu dipersoalkan, biarkan saja, nanti juga akan hilang sendiri gitu. Karena gini ya, gue lebih fokus pada apa yang ingin diperjuangkan. Setelah kita coba mau mengungkapkan siapa pelaku sesungguhnya dari kematian ananda kita Brigadir Joshua tersebut, kita melanjutkan langkah keadilan-keadilan yang perlu kita bela. Kan masih banyak PR, bagaimana keinginan keluarga bahwa putranya dimuliakan, namanya yang sudah tercemar tersebut dan lain sebagainya, kan itu masih ada jalan yang artinya belum tuntas diselesaikan kan gitu. Sementara PH dari Bro Komarudin, terus Martin dan lain-lain yang sedang memperjuangkan, ya sudah, jalan saja. Yang komentar-komentar netizen yang sekarang berbalik seperti ya, gue nggak mau men-statement itu seolah-olah benar gitu loh. Jadi ini seperti seolah-olah terus kemudian menghujat keluarga Joshua. Udah, nggak usah didengerin, fokus pada perjuangan aja gitu. Karena ini hal biasa di Indonesia ini, di media sosial itu hal-hal kayak gitu sangat biasa lah. Komentar-komentar kayak gitu, yang tadinya suka terus berbalik nggak suka, yang tadinya benci berbalik menjadi pembelaan kan gitu. Ya kalau kita mundur dulu, atau gua dipaksa harus mengatakan sesungguhnya, gua ini salah satu orang yang di awal-awal ikut menghujat, ikut menuntut Eliezer itu terpidana gitu awal-awalnya. Tapi terus kemudian bergulirnya waktu, ya kan, ditambah lagi fakta-fakta yang gue ikuti di berita-berita, di postingan-postingan banyak orang, ya kan, di podcast banyak orang, di pengadilan, terus mengikuti dan menyimak sekaligus menganalisa fenomena yang terjadi, bagaimana dukungan itu sangat luar biasa. Ya gue berbalik, yang tadinya menuntut 180 derajat berbalik membela. Bahkan sejujurnya gue adalah salah satu orang yang ikut mendoakan atau ikut berharap Eliezer itu terbebas dari segala hukuman. Sampai pada titik itu hanya terbebas, dicatat ya, terbebas dari segala tuduhan dan ancaman itu loh. Kalau soal dia kembali ke kesatuannya di Polri, itu di luar pikiran gua lah ya, di luar ekspektasi gua. Nah sekarang kita kembali ke hal yang ingin gua bahas. Kenapa kok sekarang para netizen seolah berbalik menyerang keluarga Joshua? Sebenarnya ya tadi itu hal biasa. Gua sangat memaklumi bagaimana keluarga Joshua, mamanya, Bunda Rosti, ayahnya, Pak Samuel, bibinya, kakak, adiknya, seluruh keluarga besar menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil yang sudah sama-sama kita ketahui. Benar, kalau kita melihat judulnya atau sampul buku kok seolah-olah seperti tidak ikhlas ya, jangan dulu kita vonis lah, jangan dulu kita statementkan seperti itu. Begini ya, peristiwa Brigadir Joshua itu belum lama menurut gue. Peristiwa kepergian Brigadir J itu belum lama, Walaupun kata orang kan sudah hampir setahun nih. Meninggalnya hampir setahun. Tapi sadar gak kita bahwa 6 bulan, setengah tahunnya kita masih berada dalam kondisi kedukaan, yang mana setiap hari harus menyaksikan persidangan segala macam. Artinya belum selesai, masih baru terjadi itu. Peristiwa itu masih
masih ada di kepala kita, sehingga kerinduan keluarga Yosua itu masih tinggi. Kerinduan ingin bertemu, memeluk anaknya tuh masih tinggi banget. Sudah sekian lama kan mereka nggak ketemu, kan gitu. Ketemu hanya jasad, itu pun dengan segala cerita yang membuat semua orang marah. Kalau kita mau jujur, kenapa kok kemudian lahir apa namanya laskar-laskar pembela Eliezer lah istilah gua ya, para pencinta Eliezer, termasuk gua di dalamnya itu. Itu karena konstruksi itu berjalan sebegitu lama kan. Kita dihadirkan pada peristiwa-peristiwa atau berita-berita, kenyataan-kenyataan yang diungkapkan. Akhirnya muncul empati kita. Maka lahirlah kelompok-kelompok yang menamakan dirinya pembela keadilan, yang lebih mengarah kepada Eliezer. Paham nih gua. Itu kan karena kedukaan keluarga. Lahirnya laskar-laskar ini kan karena kedukaan keluarganya Yosua. Nah, ketika sekarang keluarga Yosua masih merasa ada yang kurang menurut mereka, ya anggap wajar aja. Lagi pula, kalaupun ada yang terus kemudian seperti sekarang terjadi fenomenanya, mereka kembali muncul tapi dengan kenyataan yang berbeda, seolah-olah menyerang warga Eliezer, ya maklumi juga gitu. Dimaklumi ya, ini yang disebut siklus sosial. Bagaimana kita ngebentuknya, maka itulah yang akan terbentuk, kan gitu. Kan kita membentuknya sejak awal ini, lahirlah manusia-manusia atau muncullah orang-orang yang punya empati tinggi terhadap apa namanya peristiwa yang terjadi. Nah, kita giring mereka ke sana. Ketika mereka sudah ada di sana, mereka terus mengembangkan apa yang mereka inginkan gitu. Apa yang diinginkan ya sudah selesai, misalkan kayak gitu kan. Sudah sampai pada titiknya, walaupun menurut keluarga Joshua belum selesai, tapi kan sebagian dari mereka mengatakan selesai. Nah, tiba-tiba ini muncul lagi, mereka berbalik menyerang. Ya itu juga dianggap wajar saja karena kita yang sudah menggiring itu. Awalnya gitu, gue berpikir biarin aja lah. Orang berkomentar tentang keluarga Joshua seperti apa, biarin aja. Ya maaf ya, gue juga berkomentar juga waktu gue ngeliat videonya tantenya Joshua nangis-nangis dengan tinggi kecewanya. Dia katakan bahwa dia kecewa sekali, terus kakaknya dan lain-lain. Awalnya gue juga kok gini sih gitu. Tapi kan itu personal ya, bagi gue personal, itu subjektif gue gitu. Karena saat gue menonton itu, hati gue empatinya masih setengah, belum full. Jadi gue nggak perlu berkomentar, gue nggak perlu ikut-ikutan kayak netizen yang baru kemarin lahir gitu kan. Jadi gue mau berkomentar dalam hati aja, pendapat gue aja gitu. Dah terus berlangsung kayak gitu. Jadi gue nggak tanggapi. Tapi ternyata belakangan gue ngelihat channelnya Inang Irma nih, masalahnya Inang Irma. Ini menurut gue pribadi loh Inang Irma. Mohon maaf sebelumnya. Inang pasti bisa memahami cara berpikir gue ya. Nah ini Anandamu nih Inang, anakmu yang berbicara. Konten Inang itu yang kemudian membuat semakin keruh sebenarnya Inang. Bener Inang, kita terganggu dengan komentar-komentar netizen seperti itu, terganggu. Gak usah jauh-jauh, seandainya hubungan kita dekat aja nih ya, seandainya nih, gue berandai-andai kita dekat hubungannya. Terus gue sampaikan ke keluarga Yosua atau ke Inang lah. Kok jadi kayak gini sih, Pak Samuel, Bunda Rosti, tantenya lain kok jadi gini sih, gini. Pasti Inang langsung mengomentari kan gitu. Itu kalau misalkan kita berhadapan langsung, artinya personal. Nah ketika ini rame di media sosial, di media sosial ya sudah Inang, biarin aja. Kita fokus pada perjuangan yang belum selesai, yang belum tuntas ini. Kalau gue menganalogikan ini sebuah ruangan dalam rumah. Ini kan baru beres-beres barang, belum nyapu, belum ngepel kan gitu. Kan nggak bisa sekaligus ada rumah kosong nih atau rumah yang berantakan. Ya kan, rumah yang berantakan, rumah tersebut besar 2 lantai dengan perabotan yang serba antik. Kan nggak bisa sehari kita selesaikan semua. Tahapannya kan ada. Mungkin kita sapu dulu, tata barangnya dulu, terus mulai ngepel, semprot-semprot wangi supaya aroma lembabnya
dan lain-lainnya hilang dulu kan gitu, baru final. Nah, gue pribadi memahami Inang untuk mengembalikan semangat hidup baru setelah kehilangan dari Ananda Yosua. Keluarga Yosua ini butuh waktu yang panjang untuk menormalisasi kehidupannya, sangat panjang. Nah, yang kayak gini ini yang ibaratnya lagi nyapu, angin datang. Gitu. Nggak usah ngedumel juga gitu loh. Kita tahu ini angin gitu kan. Sapu aja lagi. Karena yang harus dituntaskan tuh bukan soal nyapunya. Selesai belum nih pekerjaan? Kalau sudah selesai tinggal istirahat, leha-leha. Nah, ini belum selesai, angin datang, dikomentarin, dipublish pula lagi Inang. Tadinya gue nggak tahu loh Inang kalau ada netizen yang kayak gitu. Gue nggak tahu. Padahal gue nih orang yang paling intens gitu kan. Gue juga tergolong orang yang menghabiskan waktunya di depan YouTube gitu loh, nontonin nyari-nyari berita kayak gitu. Tapi awal-awalnya gue nggak tahu loh ada cerita kayak gini. Setelah nonton kontennya Inang, baru gue mulai cari tahu, ketemu lah gitu kan. Nah setelah ketemu itu gue ikutin, gue pelajari, gue analisa, ini biasa, ini angin yang mengganggu kita lagi nyapu. Kenapa harus ditanggapin sih? Selesain aja nyapu dulu gitu. Nyapu aja dulu. Nanti juga terbangun sendiri. Berubah lagi. Kalau kita mundur kan kayak gitu kenyataan yang sekarang terjadi. Kenapa kemudian banyak laskar-laskar pembela keadilan lewat Eliezer. Itu kan karena upaya kita membangun tadi. Upaya kita beres-beres tadi itu. Maka muncullah volunteer, relawan-relawan pembela keadilan tadi. Padahal sebelumnya kan semua orang berkata beda, jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu kan. Itu yang kenyataannya. Ya maaf nih Inang ya, ini Anandamu nih kalau ngomong suka nggak sekolah juga sebenarnya, otaknya nggak sekolah juga gitu loh. Tapi ceplos-ceplos aja. Gini Nan, ini buat Inang, buat semuanya lah, terutama buat keluarga. Salah nggak kalau gue kemudian sebelumnya berpikir bahwa yang salah Joshua? Salah nggak gue berpikir begitu? Sementara kan gue nggak tahu kasusnya, gue nggak kenal, gue nggak tahu ini seperti apa gitu loh. Yang muncul hanya berita pembunuhan, mulai dari tembak menembak sampai pembunuhan, ya kan. Terus kemudian imajinasi gue kemana-mana nih, menganalisa sehingga akhirnya gue menyalahkan Joshua. Salah nggak? Nggak salah kan? Gue nggak salah, gue orang luar yang dihadapkan pada berita-berita itu. Gue nggak minta lo berita itu hadir ke diri gue. Gue nggak pernah minta ada berita atau peristiwa yang begitu diberitakan nyampe ke gue nggak pernah minta. Datang sendiri itu. Nah ketika dia datang, suka tidak suka, orang yang mengetahui berita atau peristiwa kemudian menganalisa, pasti kan manusia kan punya akal, punya pikiran, berlatar belakang banyak hal, berlatar belakang pengalamannya, wawasan dan segala macam, maka imajinasinya akan bergerak. Kecuali nggak punya latar belakang, lahir langsung jadi patung, dia nggak mungkin berimajinasi kan gitu. Atau terlahir langsung gila, langsung kehilangan kewarasan, dia nggak berimajinasi, wajar. Kalau orang lahir waras, ya berimajinasi terhadap apa yang hadir di hadapan dia. Jadi kalau gue katakan salah nggak kalau gue menyalahkan Joshua almarhum? Nggak salah dong. Nah sekarang apa yang harus diupayakan oleh keluarga, oleh kita nih yang merasa punya empati tinggi terhadap keluarga Yosua. Kalau pada Yosuanya sih maaf ya, ini mohon maaf. Biarkan dia istirahat di pangkuan Tuhan. Jadi gak usah kita sebut-sebut lagi, gak usah kita buka-buka lagi soal itu. Yang harus diperjuangkan oleh kita, terutama oleh keluarganya yang diwakilkan oleh penasihat hukum, kembali ke kendaraan awal. Apa yang mau dibela, apa yang mau dicapai, itu PR masih banyak. Udah itu saja, nggak usah nanggapi angin-angin yang mengganggu saat proses kita bersih-bersih ini. Nggak usah kita tanggapi. Yang ada nanti bukannya kemudian menjadi bukannya kemudian menjadi istilahnya, kira-kira gini. Akhirnya kan kita jadi nggak tenang gitu loh. PR kita belum tentu bisa kita selesaikan dengan cepat, malah terganggu sama gini-ginian. Menurut gua gitu Inang. Jadi sebenarnya ini semakin besar ketika postingan Inang itu muncul. Menurut gua pribadi ini, mohon maaf sebelumnya.
dan gue siap dikoreksi. Nah yang kedua, muncul Bro Martin lagi inang undang mengatakan gitu. Ya maaf ya, Bro Martin kan basically-nya lawyer. Dia berupaya membela hak-hak kliennya, apalagi Bro Martin sudah mendeklar pribadinya, dirinya dihibahkan untuk membela hak-hak Yosua dan keluarga terutama. Sehingga ketika Bro Martin hadir ke podcastnya Inang, ya pembawaan dia begitu. Jujur ini buat Bro Martin juga nih, maaf bro, gitu kan. Gua kagum sama Bro Martin. Tapi boleh dong sebagai orang yang mengagumi lo, anggaplah gue fans lo ya. Boleh dong fans kemudian ikut ngasih komentar yang dalam konteks ini komentar juga nasihat gitu. Boleh kan ya? Kan gue suka sama lo juga harus suka sama gue dong bro, kan gitu. Kalau sudah suka sama suka ya udah saling menerima, saling mengingatkan. Nah, komentar lo di podcastnya Inang Irma saat netizen yang sebagian, menurut gue nih sebagian, gue anggap sebagian kecil nih netizen yang seolah-olah menyerang, itu nggak dibutuhkan mereka bro. Apapun alasan lo, mereka nggak butuh itu. Orang jelas-jelas mereka nyerang. Bukan itu yang harus lo bangun, narasi itu bukan. Yang paling aman buat gue biarin aja gitu. Muncul saja Bro Martin, ya kan, Bro Komarudin. Maaf gue harus sebut Bro Komarudin karena secara usia jauh di bawah gue. Ya jauh-jauh banget enggak gitu loh. Menang tua wajah aja, menang pengalaman, menang ya dia lebih punya kursi ya Bro Komarudin ya. Tapi gue suatu saat akan belajar banyak sama Komarudin. Udah kembali ke titik aja, kembali ke kendaraannya aja, fokus aja, biarin aja itu. Ntar juga dia berbalik sama seperti dulu ketika kalian membangun ini. Gitu. Yang gue sayangkan kenapa sih nggak setia dengan prinsip pertama? Ayo kita perjuangkan keadilan seadil-adilnya. Kita buka kasus ini sejelas-jelasnya, seterbuka-terbukanya. Udah kembali ke situ. Kan lahirnya laskar-laskar pembela keadilan ini kan karena itu. Maka lanjutin langkah itu. Karena saat kalian dulu berjuang di awal soal bagaimana membela hak-hak Joshua, harus ada yang tersangkanya, harus ada gini-gini. Gue salah satu orang yang gak setuju dulunya. Kalau sekarang gue berbalik, gue setuju, gue ikut, gue ada di barisan belakang kalian. Ini karena apa? Karena kalian konsisten memperjuangkan itu. Nggak terganggu dengan komentar-komentar miring. Terus intens tuh. Hampir semua media memberitakan kasus ini. Lambat laun gue ikutin dengan latar belakang yang gue miliki, nilai-nilai wawasan yang gue miliki. Gue menganalisa akhirnya pendapat gue sebelumnya ternyata salah. Nah untuk membayar kesalahan itu maka gue maju, ikut di barisan itu, ikut walaupun nggak muncul, doa gue ngawal di barisan itu. Semoga terbuka seterang-terangnya dan alhasil ya kalau pakai istilah hukum, fakta pengadilan kan sudah menunjukkan. Nah, lu kan lawyer, lu lebih paham lah soal itu ya. Gitu loh. Ada yang kita tidak setuju, ada yang setuju, ada yang kita nggak suka. Tapi kalau sudah bicara fakta pengadilan, mau nggak mau kita harus punya bahasa yang sama. Kan gitu. Ya bahasa fakta pengadilan tersebut, walaupun analisa imajinasi kita tuh masih kemana-mana. Gue sampai hari ini masih kemana-mana. Tapi apa mau dikata satu, ya kan, gue batasi keberadaan gue sebagai relawan saja, nggak mau masuk terlalu jauh. Nah sayangnya memang sebagian netizen yang sekarang kita yang kita maksud ini kan mungkin bukan orang-orang yang punya akal seperti gue. Udah gitu aja, sederhana. Gitu. Jadi saran gue, biarkan ini bergulir, nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa, karena setiap persoalan itu iramanya beda-beda, itu iramanya aneh-aneh, kadang-kadang ngebeat, kadang-kadang slow,
Itu problem dunia, dan sadar-sadar juga bahwa ini komunikasi sosial. Gua sih begini ya, menggarisbawahi ya, dari semua hukum yang ada, baik hukum agama, hukum Tuhan, hukum negara, hukum sosial jauh lebih kejam. Kalau misalkan gua berbuat salah yang sekiranya itu ada di ranah pidana, kan lu bisa dengan cepat merespon, menuntut gua. Tapi kalau ini jadi wilayahnya di hukum sosial, gimana caranya? Apa lo dan keluarga Yosua harus keluar-keluar terus? Kalau gue kasihan sama keluarga, walaupun gue nggak setuju juga, gue nggak setuju keluarga Yosua seolah-olah seperti yang dianggap netizen tersebut. Gue juga nggak setuju gitu. Jangan kayak gitu. Kan belum selesai ini. Tapi gue nggak mau ungkapin itu tadinya. Gue nggak mau ungkapin ini sebenarnya. Cuman karena Inang Irna sudah memulai, sebagai orang yang mengagumi, yang punya empati terhadap Yosua dan keluarga terutama yang ditinggalkan ya, gue ikut ngomong nih sekarang, ikut speak up. Lebih baik stop, kembali ke awal. Nah ini saran sebagai seorang penggemar, syukur-syukur lo anggap gue sebagai seorang kawan. Bro Martin dan Bro Komarudin lanjutin perjuangannya, dikawal atau ditemani ya kan, didampingi oleh Inang Irna. Inang Irma, maaf Inang, salah sebut nama.